Halo semuanya, kembali lagi di MVP Persik. Jadi hari ini kita nggak bahas soal project aja, tapi kita bahas soal berita bahwa 5090 ini ya, Founder Edition yang dirilis kurang lebih 10 hari yang lalu. Ini dia udah dapat kasus kabel leleh ya, jadi sama kayak 4090 yang dulu. Ini kalau kalian pengen lihat postnya sendiri, ada di Reddit ya, linknya di deskripsi. Tapi ini diblokir di Indonesia. Jadi kalau kalian pengen akses website ini, kalian wajib pakai DNS atau VPN atau terserah ya. Nah, di sini bisa dilihat bahwa dia itu ternyata nggak pakai kabel bawaan dari Nvidia-nya, tapi dia itu pakai kabel custom ya. Kalau kita cek di sini, ini kabel customnya. Kenapa dia pakai kabel custom? Dia itu casingnya seperti ini ya. Dia itu casingnya yang mini ITX yang kecil-kecil seperti itu. Jadi kalau kabelnya kepanjangan ya build-nya jadi susah ya. Jadi dia beli kabel custom itu supaya kabelnya dari PSU-nya jadi pendek. Walaupun kalian PSU-nya modular, tapi kalau kalian pakainya di case yang mini ITX seperti ini, tetap aja kabel modular bawaan dari PSU-nya itu ya kepanjangan juga akhirnya. Jadinya wajar sih kalau dia itu pengen beli kabel yang custom biar lebih pendek seperti ini. Oke, tapi di sini itu dia masih ATX 3.0 ya. Dan sedangkan kalau 5090 itu dia rekomendasikannya ATX 3.1 kalau nggak salah. Jadinya ya ini itu kalau kalian mau nyalahin user sebenarnya ya bisa aja sih. Oke, jadi yang atas ini, yang di bagian atas ini semuanya ground ya, yang 6 pin ini, dan ke 6 pin yang bawah itu 12 volt ya. Nah, kelimanya kelihatannya masih baik-baik saja, tapi yang keenamnya ini kelihatan dia itu kebakarnya ya. Jadi kelihatannya yang resistansinya tinggi atau kurang nyala itu yang keenam. Nah, yang menjadi keanehan di sini adalah tidak seperti yang kasus 4090 di mana yang kebakar itu cuma di bagian konektor VGA-nya saja. Di kasus 5090 ini yang di bagian PSU-nya itu juga ikutan kebakar ya. Nah, ini bahkan lebih parah lagi karena di sini pin ground-nya itu sampai ke patah ya di sini. Nah, kalau ini itu terlihatnya emang seperti kesalahan kabel ya. Dan ya ini bentuk dari kabelnya setelah dicabut, ada yang lepas satu yaitu di sini tadi. Ini yang bagian GPU cuma lelah saja ya. Oke, kita harus tahu dulu perbedaan antara 12 volt high power atau versi 3.0 kalau biasanya orang bilang, dan 12 volt 2x6 atau yang 3.1 ya. Bedanya apa antara kedua ini? Jadi ada dua perbedaan utama ya. Yang pertama adalah pin powernya yang gede itu lebih dalam sedikit ya, lebih dalam sedikit sehingga dia itu kontaknya itu bisa lebih banyak. Dan yang kedua yang lebih penting adalah sense pin-nya itu lebih pendek ya. Kalau sense pin lebih pendek, jadi dia itu harus nancepin lebih dalam supaya pin sense-nya ini ada kontak ya. Kalau misalnya sense pin-nya ini nggak ada kontak ya, GPU-nya VGA-nya itu nggak mau hidup gitu. Nah, tapi kata user IT, dia itu sudah sampai ada suara kliknya ya. Artinya ini udah bener-bener maksimum ya. Karena VGA-nya juga udah hidup ya, artinya harusnya sudah nggak ada problem kan. Ya ada benarnya kalau ini tuh kesalahan user karena ya dia itu maksa pakai ATX 3.0 padahal kalian udah rekomendasikan ATX 3.1, tapi tetap saja harusnya kalian bisa dong mitigasi hal tersebut. Tapi kelihatannya Nvidia ini sedang fokus dengan thermal design ya. Bisa kalian lihat dia itu cuma 2 slot dan bisa dinginin 500 watt GPU, kan impresif gitu ya. Tapi karena hal itu dia itu harus membuat pengorbanan ya. Seperti contohnya power pin-nya itu kalau dibandingkan sama 4090 itu kan dia itu miring ya, gak lurus seperti ini ya. Nah, kalau kita cek di bagian boardnya, kalian fokus kepada power pin-nya di sini. Ini GND dan VCC-nya itu 6 pin-nya itu digabungin jadi satu ya. Jadi itu dia gak bisa ngecek tuh setiap pin itu buatnya itu adil apa enggak pembagiannya di setiap pinnya itu. Jadi kalau satunya misalnya powernya lebih dikit, itu dia nggak tahu itu ya, dikiranya ke 6 pinnya itu ya dianggap jadi satu gitu di paralel ya. Nah, misal kita bandingin sama Asus Astral yang 5090, nah dia itu masih pakai konektor biasa yang kayak dulu ya, jadi bentuknya normal, nggak miring. Nah, di sini bisa kalian lihat kalau kalian zoom di sini, ini di setiap pinnya itu dikasih shunt resistor ya. Jadi dia itu tahu setiap pin itu dia dapat berapa watt ya. Jadi dia bisa tahu, oh ini salah satu pinnya ini wattnya terlalu kecil deh, mungkin dia ini mulai leleh gitu. Oke, kalau kalian pengen tahu cara kerja shunt resistor, jadi misalnya ini saya simulasikan sederhana, satu lampu 250 mA ya. Nah, kalau kita tahu rumus ya, rumus ohm ya,
I atau ampere itu sama dengan voltase bagi resistansi ya. Jadinya 0,25 ampere, 250 miliampere kan 0,25 ampere itu kan sama dengan 12 volt dibagi resistan ya. Nah, kalau kalian hitung ini R-nya nanti ketemu 48 ohm ya, 48 ohm. Nah, misalnya lampu ini saya ubah jadi resistor dengan resistansi yang sama yaitu 48 ohm ya, nilainya tetap sama 250 miliampere ya. Nah, terus kalau misalnya saya ubah ini jadi 4 kali lipat lebih kecil jadi 12 ohm ya, ampernya naik 4 kali lipat juga jadi 1000 miliampere dan di sini jadi 1 ampere ya. Oke. Nah, misal kita kasih multimeter di sini dan kita cek ampernya berapa ya, sama juga 1000 miliampere ya di sini itu. Nah, cara kerja ampere meter ini sebenarnya pakai shunt resistor itu tadi ya. Nah, di sini kita pengen buat meteran ampernya sebagai shunt resistor ya. Caranya gimana? Di sini saya tambahkan resistor sederhana yang kita tahu ukurannya itu pastinya itu berapa. Di sini 1 ohm. Nah, kalau misalnya di load kan kita nggak tahu berapa ohm itu bisa naik bisa turun kan. Nah, tapi di shunt resistor ini kita sudah tahu. Misalnya shunt resistornya itu 1 ohm. Bisa dilihat bahwa ampernya turun sedikit ya, tapi nggak apa-apa. Soalnya ini tuh saking kecilnya itu hampir dianggap nggak ada yang shunt resistor itu. Jadi nggak mempengaruhi GPU-nya ya. Nah, dari 1 ohm ini kalian bisa cek tegangannya itu turun berapa. Jadi awalnya kalau pas di sumbernya itu kan 12 volt ini ya. Tapi setelah dia lewat dari shunt resistor yang 1 ohm ini, bisa dilihat bahwa dia itu tegangannya tinggal 11,1 volt. Jadi kalau kita cek antara sebelum dan sesudah ini, nanti dia akan muncul voltase 9,23 milivolt ini ya. Ya, ini itu perbedaan voltasenya gitu ya. Oke, jadi kembali lagi menggunakan rumus ohm, tapi dibalik untuk mengetahui I-nya ya. I atau ampere itu sama dengan V per R ya. V di sini bukan 12 volt ya, tapi berapa drop tegangannya, yaitu di sini 923 milivolt itu sama dengan 0,9 per berapa itu resistor shuntnya 1 ohm. 1 ohm ini volt ya. Jadi ya sama saja. Jadi ya I-nya sama dengan 0,923 ampere juga ya, sama seperti ini dilihat di multimeter dan power supply-nya. Oke, jadi itu cara kerja shunt resistornya ya. Oke, terus kalau pengen lihat dalam bentuk P atau power ya, dalam satuan watt ya, ya udah kali saja I kali V. V-nya di sini adalah voltage yang sumbernya ya. Jadi ya kali aja 923 dikali ini ampere ya dikali 12 volt ya, jadinya di sini 11,076 watt ya. Nah, seperti itu cara GPU kita tahu berapa watt yang dia pakai saat ini itu. Nah, kita kembali ke GPU ya. Di sini ada Asus Astra 5080. Ini video dari Debauer ya. Saya perlihatkan bagaimana shunt resistor itu ditampilkan di aplikasinya ya. Ini contohnya video dari Debauer, linknya di deskripsi. 12 volt high power monitoring. If you hover across the pins on the bottom, you go to the per pin sensing. Nah, jadi di sini sudah cukup bagus di mana di setiap pin itu kita tahu berapa makan dayanya. Tapi yang saya sayangin adalah di sini tuh baru sebagai peringatan dan monitoring ya. Jadi kita cuma bisa dikasih peringatan mungkin kalau satu pin itu wattnya terlalu kecil atau terlalu besar ya. Jadi bukan termasuk proteksi ya. Kalau proteksi kan matiin GPU-nya misal ada keanehan kayak gitu. Nah, di sini nggak ada seperti itu ya. Nah, saya saranin sih kalau misalnya nanti ada driver update ya, kalian kasih tuh fitur buat yang VGA partner yang ada shunt resistornya di setiap pin itu, kalian kasih proteksi apabila terlihat keanehan seperti itu. Jadi boardnya langsung shutdown itu nggak masalah daripada kabelnya kebakar kayak gitu kan. Nah, khusus VGA yang Founder Edition atau buatan Nvidia-nya sendiri itu tentu saja nggak bisa dikasih ini ya. Soalnya ya dia itu 6 pinnya itu dijadiin satu. Gimana cara ngeceknya? Jadi ya itu tadi masalah di VGA Nvidia 5090 yang terbaru. Sebelumnya saya berterima kasih kepada website Tech Power Up yang ngasih foto-foto high resolution board ya supaya bisa saya lihat. Jadi ya itu tadi video hari ini. Sampai jumpa di video berikutnya. See ya.